Selamat pagi anak-anak. Ini jamnya Bapak ya tentang di bimbingan konseling. Selamat bertemu kembali dengan Ricky Harun. Gimana kabar kalian? Ini kan udah kelas 3 sekarang ya? Oh iya, udah nggak terasa ya naik kelas 2 langsung kelas 3. Wah, asik sekali tuh. Gimana liburan di rumah? Lebih enak di rumah apa lebih enak di sekolah? Mau jawabnya mesti enak nang omah iki. Ya, sekarang lagi ajaran baru, terus semuanya baru. Bajunya baru nggak? Oh enggak. Oh. Kalau sepatu baru nggak? Sepatu. Oh enggak. Bapak tuh lebih suka loh beli sepatu di Matahari. Karena apa? Beli satu dapatnya dua. Garing ya? Garing nggak? Oh, Eh, ya jelas. Semoga kalian tetap sehat ya. Untuk sementara pelajaran kita bertemu di daring. Jadi belum bisa bertemu tatap muka. Semoga wabah ini cepat berlalu sehingga kita bisa segera bertemu. Oke, kali ini kita bahas tentang kalau kelas 3 itu berarti sudah waktunya menggali potensi diri. Oke, kita bahas tentang potensi diri. Apa sih itu potensi lo? Gambarnya miring, Rek. Kita bahas potensi diri. Pengertian potensi diri. Oke. Potensi diri manusia itu adalah merupakan kemampuan dasar yang dimiliki manusia namun masih terpendam di dalam dirinya, yang menunggu untuk dinyatakan menjadi sesuatu manfaat yang nyata dalam kehidupan diri manusia. Jadi potensinya itu masih terpendam, harus dikeluarkan. Kalau yang sudah mengerti tentang potensi dirinya, silakan dikembangkan. Bagi yang belum, mari kita belajar. Oke? Menurut Nasrori ya, potensi itu ada beberapa. Yang pertama adalah potensi berpikir. Kenapa disebut potensi berpikir? Karena manusia itu mempunyai akal dan pikiran. Tetapi ada yang aktif, ada yang tidak. Nah, makanya itu manusia itu disuruh berpikir. Jadi dia itu aslinya mempunyai potensi untuk berpikir agar menghasilkan pemikiran yang baru. Oke, selanjutnya potensi yang kedua adalah potensi, kok nggak bisa jalan ini potensi emosi. Nah, potensi emosi ini di tiap-tiap orang terus memiliki cita rasa. Yang dimana manusia itu kemudian bisa atau dapat memahami orang lain. Jadi perasaan ingin dicinta, ingin mencintai, memperhatikan, kemudian diperhatikan, gitu ya, menghargai, dihargai, terus cenderung kepada kebaikan serta keindahan. Itu namanya potensi emosi. Setiap orang-orang punya itu. Kemudian yang ketiga, potensi fisik. Setiap orang punya potensi yang luar biasa dalam gerakan fisik. Contohnya, ya kan, bisa mempelajari olahraga dengan cepat, terus permainan yang terbaik. Itu namanya potensi fisik. Pokoknya mengandalkan fisik itu disebut potensi fisik. Kan ada kan temenmu yang nggak suka olahraga, gitu? Yang nggak suka olahraga, nggak apa-apa, pasti dia punya potensi yang lain di 3 tadi, di 2 tadi. Jadi tidak semua orang itu mempunyai kecerdasan di beberapa potensi. Bisa 1 atau hanya ada 2. Ya. Sekarang potensi yang keempat itu adalah potensi sosial. Jadi orang yang memiliki potensi sosial yang besar itu orangnya biasanya mampu menyesuaikan diri serta mampu mempengaruhi orang lain. Jadi bisa dipengaruhi di pengetahuannya atau keterampilannya.
Intinya orang yang memiliki potensi sosial besar itu biasanya orangnya humble, menyenangkan gitu ya. Kamu ada nggak temanmu yang menyenangkan? Oh, enak sih nggak menyenangkan ya, itu. Jadi bisa jadi yang tidak menyenangkan itu dia potensi sosialnya kurang. Coba kamu lihat, pasti dia cerdas di tempat lain, cerdas di olahraga, gitu. Atau cerdas di berpikirnya, gitu. Rata-rata cah pinter cueknya apa? Nah, dia potensi berpikirnya luar biasa, tapi potensi sosialnya rendah. Mana ya? Oke. Itu jenis potensi. Sekarang bagaimana cara memahami ciri-ciri memahami potensi diri. Nah, mari kita lihat. Satu, senang belajar dan selalu melihat kekurangan dirinya. Terus kemudian dibaca itu mempunyai sikap yang luas. Itu orang yang sudah memahami potensi dirinya. Tidak takut melakukan perubahan secara total untuk perbaikan. Tidak menyalahkan orang lain maupun keadaan, ya. Tidak menyalahkan orang lain maupun keadaan, oke? Mempunyai sikap yang tulus, gitu, bukan kelicikan. Rasa tanggung jawab ada padanya. Terus menerima kritik dan saran dari orang itu bisa. Kalau bisa menerima kritik dan saran itu berarti orang yang ciri-ciri sudah memahami potensi dirinya. Yang terakhir adalah berjiwa optimis dan tidak mudah putus asa. Itu semua adalah ciri-ciri orang yang bisa memahami potensi dirinya, anak-anak. Jadi yang jelas bedalah dari yang lain. Orang sudah punya potensi itu pasti lebih luas, tidak takut melakukan perubahan, dikritik ya mau, saran dari saran orang lain ya mau, dan tidak mudah putus asa. Oke? Bab selanjutnya adalah cara mengetahui, mengukur, dan mengembangkan potensi diri. Oke, sekarang cara mengukur, mengetahui, dan mengembangkan potensi diri. Yang pertama adalah pengukuran individual, ya. Pengukuran ini, jadi seseorang itu meluangkan waktunya untuk mengevaluasi apa yang sudah dilakukannya selama ini, apa yang sudah diraih, di mana hal tersebut akan menjadi kelebihan yang mendukung apa yang ia miliki sebagai suatu kekurangan yang perlambat tercapainya prestasi tinggi. Intinya orang itu dapat mengukur, gitu. Terus dia meluangkan waktu untuk mengevaluasi. Oh, ternyata saya kurangnya di sini, gitu. Jadi dia misalkan duduknya di belakang kalau pelajaran, terus kurang dalam memahami pelajaran. Dia mau, oh berarti saya itu kurang jelas telinga saya. Wis ke depan aja. Bisa seperti itu. Kemudian cara yang kedua adalah feedback dari orang lain. Jadi dia meminta penilaian. Jadi ketika sudah mengukur, oh aku kurang ini ternyata, oh aku kurang ini. Nah, mungkin kurang puas. Itu salah satunya adalah harus dengan meminta pendapat dari orang lain. Rek, aku kurang apa toh? Sakjane aku kurang piye toh? Gitu. Jadi kamu harus bertanya biar tahu. Jadi biar orang lain juga menilai. Karena peribahasanya gajah di pelupuk mata tidak tampak, lalat di dahine kancamu ketok. Kenapa? Karena lebih mudah menilai orang lain daripada menilai diri sendiri. Jadi makanya minta temanmu menilai, "Aku kurang apa to? Kowe iki pinter tapi cuek." Nah, utawa kowe iki ayu tapi cetil. Nah, kayak gitu. Jadi biarkan orang lain tuh menilai dirimu sendiri. Itu cara yang kedua. Kalau sudah, lakukan cara yang ketiga. Dengan memakai alat tes psikologi. Tes psikologi itu untuk mengukur potensi psikologis individu
agar dapat memberikan gambaran kekuatan, kelemahan dari orang tersebut. Jadi alat tesnya macam-macam. Kalau alat tes intelijensi itu untuk mengukur intelijensi, mengukur model berpikirmu, potensi kerjamu, logika berpikirmu, ya, motivasi kerjamu, ketahanan terhadap stres, itu tes intelijensi. Ada IST, ada, jadi alat tes tuh ada, tes intelijensi ada, ya, itu untuk mengukur itu semua. Ada IST, ada Warteg, ada lembaran koran atau apa jenis lali aku, Kraepelin, ya, itu untuk semuanya untuk mengukur potensi kerja, terus tingkat IQ gitu, motivasimu, ketahanan terhadap stres itu. Terus ada yang tes lain adalah tes kepribadian. Itu untuk melihat kepribadianmu. Bagaimana kepribadiannya. Nanti untuk untuk alat tes ini kita bahas di minggu depan. Bapak akan bahasnya. Jadi akan bahwa kecerdasan manusia itu tidak hanya satu, bukan IQ saja, tapi ada SQ, ada spiritual question, ada kecerdasan emosi, jadi macam-macam. Nanti kita bahas di minggu depan. Sudah berapa menit ya ini ya? Sudah 11 menit 20 detik. Bagaimana? Sudah jelas? Kalau ada pertanyaan boleh japri Bapak, ya toh. Sing gaene japri ki sapa ya, lali aku jenenge. Lali. Kalau udah nggak jelas silakan japri, pertanyaan bisa. Kalau ada yang mau dites tingkat IQ-nya bisa sama Bapak nanti ke BK, ya. Ada Bu Naning sama Pak Novi yang psikologi yang bisa ngetes. Baik anak-anak, itu dulu tentang potensi diri, pengertiannya, cara memahaminya, kemudian cara mengetahui mengukur, ya. Gratisan anak iklan ya. Itu saja yang bisa Bapak yang bisa kita bicarakan untuk pertemuan kali ini. Kita akan bertemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya di masa daring ini. Ya, harapan Bapak semoga wabah ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertemu. Kalau hanya lewat daring saja, saya rasa potensi kalian untuk berkembang kurang. Jadi kalau SMK itu memang harus praktek. Jadi kalian harus di sekolah, bukan di rumah. Di rumah ngapain gitu. Baik, itu saja yang bisa kita bicarakan. Pesan Bapak jaga kesehatan, kemudian terapkan protokol kesehatan, sering cuci tangan, kalau merasa sakit segera periksa gitu ya, terus pakai masker kemana-mana. Bagi yang suka ke Madiun pakai masker, kalau enggak nanti disemprot sama satpol, di nyakot sandal. Oke, selamat siang, sampai bertemu kembali di video Bapak selanjutnya. Semoga bermanfaat. Untuk kali ini Bapak nggak memberikan tugas, hanya kita bicara saja. Minggu depan saja kita bicara tentang tugas. Selamat siang. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dadah anak-anak, sehat terus ya.